Assalamualaikum, kula nuwun. Bertemu lagi di channel Power Rakitan. Power Rakitane wong desa. Ini melanjutkan yang kemarin. Ini saya tes, soalnya mau diambil sama yang pesan. Sebelum dilanjutkan kita ngopi dulu. Waduh, ya Pak wis entek. Kita entek. Ini saya jamin rakitan ini tanpa huming alias dengung. Coba kita cek lah, kita cek caranya ngecek dengung enggaknya. Ini volumenya, nah ini menangnya di kapus traktor, volume dikit sudah wear. Caranya volume input dari HP kita nolkan. Kalau sudah nol, ini kita full akan saja. Yes, full. Coba kita cek di speakernya. Tidak ada booming sama sekali alias dengung. Yang bawah kode ae tidak ada dengung sama sekali. Loh, piye mas caranya gimana supaya nggak dengung? Ini rahasianya. Jenenge rahasia itu nggak oleh diomong-omong nih. Tapi ora apa-apa lah bolo diri. Kita putar tipis-tipis dulu. Putar tipis-tipis. Semua power rakitan itu kalau suruh bengung nol tanpa dengung nol, nggak mungkin bisa. Cuma kalau mengurangi saja mungkin bisa. Ini alhamdulillah, ini tanpa dengung, tanpa desis. Caranya satu, power ini menggunakan trafo donat. Ini donat produk dari Bell yang black kit. Ini kualitasnya lumayan bagus, 10 ampere, CT-nya 47.000. Pertama di trafo dia donat, jadi donat tuh kerennya di dalam, kalau kotak kerennya kan di luar. Itu bisa-bisa ngimbas. Makanya kalau pakai trafo kotak, saya kalau merakit tuh saya usahakan input power itu agak jauh dari trafo, sama trafo agak jauh juga dari potensi itu kalau kotak.
Kalau donat dia terbungkus jadi aman. Itu menangnya di power ini. Yang kedua dari power supply-nya. Power supply saya menggunakan Elko yang lumayan bagus. Ini harganya 70 ribuan, mereknya Nippon Chemichon. Elko bagus, pakai dioda kebroknya juga yang lumayan bagus. Jadi itulah faktornya kenapa power ini nggak dengung, nggak desis. Trapo oke, power supply oke. Lanjut ke drivernya. Ini driver ini rakitan saya pribadi, rakitan saya sendiri. Yang ketiga dari kualitas finalnya juga mempengaruhi. Yang keempat, nah ini yang paling penting. Yang paling penting setiap merakit power ampli rakitan jangan lupa groundingnya. Ini grounding ini sangat-sangat penting. Ini groundingnya, ini kalau bisa, ini cuma saran lah pengalaman saya, usahakan grounding itu satu titik, satu tempat saja. Ini groundingnya saya ambilkan. Groundingnya saya ambilkan dari CT Trapo. CT Trapo ini saya paralel ke sini, satu tempat saja. Kalau bisa jangan lebih, soalnya kadang-kadang dulu saya waktu belajar dulu di potensi itu saya kasih kabel ke sana ke sini, habis itu kita turun lagi ke body. Itu bisa-bisa malah menambah huming alias gerang. Ini sebenarnya kalau pakai trapo donat itu menangnya, biarpun kita nggak kasih ground itu sudah lumayan nggak ngeground, nggak gerang, nggak huming. Ini untuk jaga-jaga saja saya kasih satu. Jadi semua di sini groundingnya saya tempatkan satu titik sini saja. Ini langsung ke body. Itu pengalaman merakit selama ini. Emang kalau trapo kotak emang agak susah dikit. Itu saja untuk yang membuat supaya ada huming. Ini saya pakai air kapur yang 5 watt 22 ohm. Ininya pakai 10 ohm sama 10 ohm. Untuk kipas pakai sentral lumayan deras. Untuk power rakitan untuk rumahan saja nih saya rekomendasikan sekali, daripada beli trapo kotak lebih baik ini 10 ampere CT47. Kalau untuk CT56 mungkin bagus lagi. Ini 10 ampere CT47 mampu menghandle speaker 12 in 4 biji. 15600 4 biji kayaknya mampu. Tapi untuk rumahan saja, kalau untuk hajatan kayaknya kurang besar. Untuk hajatan kurang besar.
Ini hari ini mau diambil. Ini alhamdulillah desdes nggak ada, dengung nggak ada. Ini saya jujur lah, ini saya jual 2,2 juta rupiah. Ya mudah-mudahan orangnya puas. Dengan spek 1500 watt, 750 watt kanan kiri, trafo donat 10 ampere CT47. Ini katanya dia punya servofilis 3064 biji. Untuk drivernya tetap punya Mbah Bawon. Ini sudah saya modif, dan ini saya jamin kalau dimatikan nggak bunyi bleng bleng bleng, jeduk 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 jeduk. Soalnya ini saya balik semua. Kalau biasanya driver microbusnya Mbah Bawon itu pakai transistor yang kecil-kecil itu A945, 1815. Ini saya pakai A733 keduanya. Sudah ampuh ini. Untuk DCO sama bias, coba kita cek DCO sama bias. Untuk setting DCO bias driver microbus trap, kita setting di skala 200 atau 2000 coba di skala 2000. Skala 2000, prop hitamnya ke ground, prop merahnya ke output atau ke arah speaker. .00 di skala 2000. Sekarang kita pindah ke skala 200. Itu di skala 200. Alhamdulillah, sangat mantap ini. Coba kita cek biasnya. Cek bias di skala 20. Prop hitam ke ground, prop merahnya ke basisnya. Kalau di driver microbus trap itu di antara resistor yang 220 kanan kiri, yang sebelah kiri plus, sebelah kanan min. Soalnya saya balik. Lima tiga, 54, 52, anggap aja 53. Ini yang plusnya. Ini yang minnya. Imbang kanan kiri. Trafo ini menggunakan donat 10 ampere CT47. Outputnya 470 volt. 470 volt AC. Kalau sudah lewat dioda elko, coba kita cek jadi berapa. 66,2. Ini sudah melewati dioda sama elko.
itu saja teman-teman yang kita bahas hari ini. Saya ini mau diambil ini powernya ini. Itu tadi kalau mengurangi booming atau ground, usahakan satu tempat saja, satu titik saja yang menuju ke body. Jangan terlalu banyak titik groundingnya, cukup satu saja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini, channel Power Rakitane Wong Desa. Kalau mau tanya-tanya, saran, kritik, saya tunggu di kolom komentarnya. Soalnya maklum, ini saya masih belajar juga, ini masih amburadul juga. Masih amburadul. Nanti di lain kesempatan ini akan saya bahas masalah input. Ini inputnya cukup satu kabel dari sini, terus satu kabel saja. Itu saya belah ke sini. Ini lain waktu akan saya bahas. Soalnya kabel itu penting sekali. Kadang-kadang kalau salah jalur bisa bengung powernya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Matur suwun.